Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang hadir di channel siang hari ini ya. Untuk lebih akrabnya mungkin saya akan panggil Anda semua yaitu teman-teman ya. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Wow, luar biasa ya Baik, antusiasnya ya. Baik ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, betul? Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Agus Kurniawan, saya dari Balikpapan ya. Saat ini saya akan memandu acara siang hari ini dari awal hingga akhir. Eh, Saat ini kita posisi live ya, live-nya di Zoom dan di Facebook ya. Untuk teman-teman semuanya bisa like, komen dan share seperti itu. Baik, acara siang hari ini acara yang sangat luar biasa. Jadi masih ada kesempatan kepada teman-teman semuanya bisa undang ataupun bagikan link dari pengundangnya masing-masing, yaitu untuk infokan berita bagus ini karena apa? Informasi ini luar biasa, sharing ini luar biasa. Eh, Pada siang hari ini kita akan mendengarkan sharing dari perjuangan seorang ibu di mana putrinya telah mengalami tantangan kesehatan yaitu autoimun hingga positif menjadi leukemia seperti itu ya. Baik, tentunya saya tidak sendiri di sini, saya akan mengundang ibu muda yang sangat luar biasa. Beliau adalah praktisi kesehatan. Dari tangan beliau banyak menyentuh hidup orang dari berbagai kota bahkan negara. Untuk tidak panjang lebar, saya akan panggil Ibu Dwi Astuti. Tepuk tangan dulu untuk Bu Dwi Astuti. Halo, mana nih Bu Dwi Astuti? Halo, halo Bro Wahyu, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bu Dwi Astuti. Gimana kabarnya Ya, Bu Dwi Astuti? luar biasa ya, alhamdulillah ya, kita semua sehat dan saya berharap juga teman-teman semua ya yang khususnya yang yang siang hari ini meluangkan waktu untuk nonton di channel FB kita ya, Bro Wahyu ya. Semoga semuanya dalam Wow, kondisi yang luar biasa sehat ya. amin, 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 amin. Oke, kalau boleh Ya. tahu untuk posisi Ibu Astuti di kota mana ya ini ya? Iya, saya dari Balikpapan, Bro Wahyu. Oh, sama ya, berarti mungkin kita beda Iya, kecamatan saja ya. ya Oke, betul. Ya. menurut informasi yang saya dengar, Ibu Astuti ini telah menangani salah satu anak yang berusia hampir kurang lebih 3 tahun ya, yang Ya, telah betul. ya yang mengalami tantangan kesehatan yaitu autoimun hingga menjadi positif leukemia ya. Kalau boleh tahu sharing tentang beliau Bu Dwi Astuti? Ya, benar sekali Bro Wahyu. Jadi memang luar biasa ya waktu itu saya bertemu dengan ibu muda ini ya. Jadi saya melihat sendiri ya, di mana pada waktu itu kondisi kesehatan putrinya yang bernama Mikaela itu luar biasa ya Bro ya. Jadi sudah kurang lebih 7 bulan mereka waktunya banyak menghabiskan waktunya di rumah sakit, Bro. Jadi hanya 2 hari saja di rumah, kemudian kembali lagi di rumah sakit. Itu terus yang terjadi ya. Kurang lebih sampai 7 bulan lamanya. Kebayang nggak? Pasti untuk kita, untuk sebagai orang tua dan juga untuk si anak sendiri, pasti tuh rasanya nggak nyaman sekali, benar nggak? Wah, luar Belum lagi biasa ya, berbagai 7 bulan di macam rumah sakit. pemeriksaan, ya kan? Iya, dan pada waktu itu saya melihat seperti ini, Bro. Kondisi secara fisiknya ya, badannya sangat kurus ya waktu itu dan juga sudah kurang lebih 4 bulan ini anak tidak bisa jalan, Bro. Jadi dia tidak bisa beraktivitas ya karena efek dari sakitnya itu gitu loh. Nah, jadi yang Iya, iya. seperti yang kita tahu, Bro Wahyu, jadi memang Ya. untuk kasus kanker sendiri itu sangat tinggi sekali ya. Dan di Oh. Indonesia itu ternyata untuk kasus kanker itu kita di angka di urutan nomor 8 terbesar di Asia Tenggara loh, Bro Wahyu. Wow, peringkat 8 di Asia Tenggara ya. Iya, Itu betul. peringkat Iya, kena betul. kanker gitu ya. Iya, kanker, iya. Dan menurut data WHO, official clinical privilege skill. Apakah ini hanya cukup dengan halo? Halo ya. Iya, Lanjut Bro Bu Dwi. Wahyu. Ya, jadi Ya. dan menurut data WHO di tahun 2018 sendiri, itu berdasarkan mereka itu lebih dari 18 juta mereka yang menderita sakit kanker. Dengan tingkat kematian itu 9 juta loh, Bro Wahyu.
Artinya Itu dari usia anak-anak ataupun dewasa seperti itu ya? untuk keseluruhan, Bro Wahyu. Untuk Keseluruhan ya? iya. Artinya ini tinggi sekali, benar nggak? Karena memang Ya. Setelah yang kita lihat gitu ya, jadi memang untuk kasus kanker ini kenapa kok bisa tinggi sekali gitu ya? Karena apa? Salah satunya sebenarnya kita sebagai orang awam ini kita kadang tidak mengetahui lebih dini ya. Kita tidak Ya, tahu betul. lebih awal ciri-ciri untuk kanker ini. Karena kalau saya perhatikan itu mirip-mirip sebenarnya Bro Wahyu. Jadi salah satunya anak-anak ini mengalami yang namanya radang, ya kan? Kan biasa kalau anak-anak radang kan, minum es Ya, ini betul. suka radang gitu. Kemudian juga badannya panas, ya kan? Jadi memang gejala-gejalanya itu sangat apa ya? Kalau saya bilang itu sangat normal-normal itu loh, biasa Normal gitu. ya, kayak gejala ringan aja ya, Gejala tapi ringan. diabaikan gitu ya. Nah, iya betul, betul. Dan memang kalau untuk kasus tertentu ada juga yang langsung mengalami pendarahan, tapi kan itu tidak semua langsung seperti itu ya. Bahkan jadi kalau kita yang orang awam nih kadang kita nggak nyadar gitu loh bahwa itu adalah gejala untuk cancer. Iya kan? Nah, itu seperti itu, Luar Bro Wahyu. biasa ya. Iya. Oke, luar biasa ya. Jadi gini, untuk sharingnya Ibu daripada orang tua si anak adik Kaila tadi, itu saya dengar ada hadir di sini ya Bu Dwi Astuti ya? Iya betul, iya betul. Jadi kalau saya bilang supaya kita sama-sama belajar ya kan, kita juga supaya tahu, lebih baik kita undang beliau untuk men-sharingkan secara langsung ya kan, apa yang sudah dia alami terhadap putrinya ini, bagaimana perjuangan beliau untuk membantu dan berjuang untuk memulihkan kesehatan anaknya. Ini saya sapa dulu ya. Halo Din. Halo, Halo ya halo Din. Mbak Dwi. Halo Ya, Bu Dini. Ya halo Mas Wahyu. Halo Mbak Dwi. Gimana kabarnya Bu Dini? Alhamdulillah baik Mas Wahyu. Keluarga baik. Alhamdulillah. Ya, Din. Oke, Ya, jadi boleh nggak Din, dirimu sharing ya kan, supaya teman-teman juga tahu ya kan, apa sih bagaimana asal mulanya adik Mikaela ini, apa yang dia alami ya kan, sampai kemudian dirimu memutuskan untuk membawa ke rumah sakit. Apa waktu itu gejalanya apa, seperti apa? Ya, jadi gini Mbak. Jadi di gejalanya Mikaela itu di bulan 6, di bulan Juni itu awalnya tuh hanya radang Mbak. Jadi kita bawa ke rumah sakit, radang, sembuhnya 2 hari doang. Jadi sembuh 2 hari, saya kembali lagi ke rumah sakit, ternyata radang lagi. Jadi sebulan itu bisa 3 kali radang. Itu di bulan Juni. 3 kali radang. Nah, jadi masuk di Juli, badannya mulai panas. Panas terus-menerus, itu panas. Itu badannya selalu panas. Jadi malam itu panasnya tuh sampai 40, saya bawa ke UGD. Di bulan Juli itu pas di UGD itu sama dokter udah diperiksa. Jadi cek lab semua kan Mas. Jadi dicek lab semua, ternyata HB-nya rendah. HB-nya cuma 6. HB-nya Mikaela. Ini posisi Kaila di rumah sakit ya Bu Dini? Iya benar, itu di rumah sakit. Ini itu terjadi pembengkakan ya kayaknya itu di kakinya itu. Iya benar Mas, itu pembengkakan itu setelah transfusi. 1 hari setelah transfusi darah langsung muncul pembengkakan di kaki. Jadi waktu itu begitu kamu masuk ke rumah sakit, itu dokter langsung suruh transfusi darah atau seperti apa, Din? Transfusi darah, Mbak. Memang malam itu harus transfusi darah karena HB-nya 6. Oke. Jadi memang karena harus HB-nya rendah, jadi harus dilakukan transfusi darah langsung ya? Benar, malam itu jadi ya? malam itu langsung transfusi darah. Oke. Dan ini setelah transfusi darah, kemudian kakinya bengkak gitu ya? Iya, 1 hari setelah transfusi darah kakinya bengkak. Oke. Sama dokter sempat mau dioperasi, sama dokter diminta melakukan operasi. Cuman saya sama suami kemarin nggak bersedia untuk dioperasi, Mbak. Jadi saya biarin aja dulu. Ya, maksudnya dia operasi untuk apa nih, Din? Di kakinya itu, Mbak. Jadi memang kata dokter itu entah cairan atau yang kecampur dengan nanah itu mau dikeluarin. Oke. Jadi saya nggak mau operasi. Saya bilang nanti aja dok, nanti aja dioperasi. Saya belum berani Mbak untuk ngelakuin operasi buat anak saya. Iya. Oke, kemudian setelah ditransfusi, kemudian apa yang terjadi dengan adik Kaila? Jadi di rumah sakit itu kan semingguan lebih ya Mbak ya? Iya. Semingguan lebih di rumah sakit, terus kita pulang. Sampai di rumah itu cuma 2 hari aja. Jadi di rumah cuma 2 hari, masuk lagi rumah sakit. Masuk lagi rumah sakit terus menerus, ya? Iya.
Oke. Jadi itu sampai September tuh bolak-balik rumah sakit itu dua hari di rumah, masuk lagi ke rumah sakit. Oke. Dengan Itu kondisi kok kaki masih bengkak itu ya, Din ya? bengkak Dengan ya? kondisi Kaki bengkak, iya, ya, kaki oke. bengkak. Jadi Itu kok foto Dek Kailanya ada bentol-bentol gitu ya, Mbak? iya Mas, jadi itu memang gejala awal. Jadi semacam kayak pendarahan, cuman di area telapak tangan itu keluar bintik-bintik merah gitu. Dan di tangan itu seperti biduran. Jadi kayak semacam biduran. Cuman saya kan pikirnya kemarin itu biduran. Ternyata itu memang gejala awal dari leukemia itu. Oke. Wow. Nah, ini yang salah satunya tadi saya bilang, Bro Wahyu. Jadi kadang kan Iya, kalau yang betul. hal-hal seperti ini kan kita nggak ngerti, benar nggak? Kita Iya, pikir ini betul. hanya sakit biasa, ya kan? Mm-mm. Nah, itu termasuk kayak kalau kita lihat itu kayak bisa juga seperti kayak demam berdarah kan seperti itu juga ya, ada Benar, Mbak. bintik-bintiknya juga Iya. ya. Benar. Oke. Kemarin udah sempat cek DBD juga, ternyata negatif. Oh, sempat cek DB juga, DBD juga ya? dicek juga, Wow. sudah dicek juga. Ternyata Iya, memang iya. negatif. Iya. Terus kemudian Jadi, apa? Selanjutnya apa, Din, yang dilakukan? Jadi Setelah di September itu kita pulang balik. Jadi memang kan karena di rumah sakit itu belum ketahuan penyakitnya apa, jadi memang bolak-balik rumah sakit, bolak-balik rumah sakit. Itu hanya dikasih Sanol. Jadi pas di bulan September itu anak saya kena diare. Malam itu kena diare, saya bawa ke salah satu klinik di Balikpapan. Jadi di klinik Balikpapan itu dokternya ngelihat anak itu udah pucat. Jadi kata dokternya, Bu, ini udah pucat, sepertinya kurang darah adiknya. Kita langsung rujuk ke rumah sakit ya, gitu. Jadi malam itu saya langsung dirujuk ke rumah sakit Balikpapan. Langsung dilakukan cek lab lagi. Oh, oke. Jadi karena Dari cek lab itu diare memang hasilnya kemudian semua rancu lagi, Mbak. ya karena Jadi harus diare transfusi darah lagi. Iya, karena diare dan dia kelihatan pucat, akhirnya waktu itu disarankan sama dokter untuk cek lab lagi ya. Cek lab lagi, jadi langsung memang saya langsung dirujuk malam itu juga, cek lab dan HB-nya 7. HB-nya 7 lagi, padahal seminggu. Dirujuk kemana, Din? Di rumah sakit Balikpapan juga, Mbak, karena kan saya ke klinik tuh. Saya ke klinik karena diare kan. Oh, Oke. Jadi dokternya ngelihat matanya udah pucat, terus anaknya juga udah lemes kan, jadi akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit, cek lab lagi, ternyata HB-nya 7. Padahal seminggu sebelumnya udah transfusi darah lagi. Udah transfusi, jadi harus transfusi lagi. Oh, jadi malam itu transfusi lagi ya? Ya, jadi sebulan tuh bisa 3 kali transfusi darah. Oke, untuk kondisinya adik Kailanya berat badannya seperti apa, Bu Dini? Turun banget, Mas. Itu kemarin dari awal sebelum sakit itu 15 kilo. Dan dari Juni itu udah mulai merusut sampai 11 kilo. Jadi memang drastis karena nggak mau makan sama sekali. Oke. Kemudian setelah dicek darah itu, kemudian seperti apa kondisinya adik Mikaela, Din, pada waktu itu? Mbak, itu kan memang masih lemas, jadi memang sama dokter menyarankan malam ini cek darah, besok ibu harus berangkat ke Surabaya. Jadi saya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Surabaya, Dokter Sutomo. Jadi itu memang harus ke semua, udah rendah semua, jadi yang ditakutkan dokter adalah memang leukemia. Oke. Oh, jadi maksudnya untuk rumah sakit Balikpapan menyarankan ke Surabaya itu alasannya kenapa? Katanya untuk cek BMP, Mbak. Jadi memang ngambil sum-sum tulang itu karena kemarin di September itu di Balikpapan belum ada rumah sakit yang bisa untuk melakukan cek BMP. Oke. Jadi memang dari rumah sakit Balikpapan merujuk ke Surabaya ya, Bu, cek ini BMP-nya. Saya takut adanya leukemia. Sesampainya saya di Surabaya memang udah dicek semua tuh, Mbak, dari kultur darah, semua virus dicek semua itu sama BMP itu hasilnya negatif, masih negatif juga. Oh, ini yang waktu di Surabaya ya? Iya, ini masih di Surabaya. Nah, hasilnya negatif, jadi memang dari dokter itu awalnya autoimun. Diagnosa awal autoimun, iya. Oke. Oh, jadi waktu dicek hasil BMP-nya itu negatif yang untuk leukemia masih ya? Negatif, Mbak. Ya, ini hasil untuk autoimun ya, Din ya? Iya, autoimun. Iya. Masih didiagnosa autoimun. Dia diagnosa autoimun ya? Iya, autoimun. Nah, kemudian pada waktu sudah
terdiagnosa autoimun ini, apa yang dilakukan waktu itu? Kalau masih Prosesnya dia apa lagi? nggak ada sih Mbak, karena memang sama dokter disuruh pulang dulu. Kami kan 3 minggu ya di Surabaya. Sama dokter disuruh pulang dulu. Kata dokter, nanti kalau misalnya ibunya udah pulang, bulan depan nanti harus cek lagi, harus ke Surabaya lagi untuk cek BMP ulang. Karena gitu ya. tapi kalau misalnya di Balikpapan itu udah bisa BMP, ibu silakan cek di Balikpapan aja. Cuman dari dokter Surabaya masih bisa memantau. Oh, Oke seperti Bu itu. Dini, Iya. kalau sebagai orang tua, kalau sudah melihat ibu buah hatinya dinyatakan mengalami tantangan kesehatan yang seperti itu ya, apalagi autoimun, gimana perasaannya Ibu Dini? Kacau banget Mas, saya tuh nggak bisa tidur. Anak saya juga nggak bisa tidur karena persendiannya tuh sakit kan. Jadi setiap malam tuh Ya. kami begadang. Dari bulan Juni itu sampai ke Desember itu begadang aja terus. Nggak bisa tidur Mas. Wah. Memang nggak bisa tidur karena Mikaela ini nggak bisa disentuh. Jadi kita bergerak sedikit aja nangis. Jadi memang setiap malam tuh nggak ada tidur. Makanya berat badannya juga merosot banget kan Mbak. Berarti jadi selama 6 bulan ini dia mengalami otomatis nggak bisa tidur karena dan dia punya badan itu udah sakit semua seperti itu ya Din Sakit ya. semua benar. Kemudian Persendiannya panas sakit badannya semua. juga nggak turun-turun ya karena Panas autoimun badannya. ya. Benar Mbak. Jadi walaupun Panasnya sudah dikasih obat panas, nanti nanti bagaimana? sembuhnya sebentar aja, berapa jam nanti panas lagi. Jadi memang pada waktu itu memang harus ketergantungan sama obat. Jadi harus saya kasih Sanmol terus. Oke. Oh, jadi Iya. ini oke. Jadi ini kondisi badannya masih di 11 ini langsung kurus ya Din ya. Waktu itu Iya ya. Mbak, turun Dan banget panas ya. badannya terus ya. Iya, sempat panasnya sampai 47. Wow, luar biasa 47 ya. itu udah panas paling 47. tinggi banget 47. Oke. Nah, kemudian Din dari Rumah Sakit Surabaya itu kan kamu akhirnya pulang ya? Iya, Pulang, ya. Pulang itu Teteh masih dalam keadaan sehat, Mbak, karena baru keluar dari rumah sakit kan, itu sehat. Sampai di Balikpapan 1 malam di Balikpapan, besoknya panas lagi, sakit lagi. Oke. Iya, dan itu akhirnya saya bawa ke UGD lagi, bawa ke UGD ternyata panasnya udah 47. Untungnya nggak sampai step. Oke. Iya. Oh, seperti itu ya. Jadi pas udah saya bawa ke UGD, itu cek lab lagi, memang hasilnya masih rancu. Dari HB-nya turun lagi tuh, HB-nya turun, leukosit turun lagi, sama dokter di Balikpapan itu diminta, Bu, cek BMP ya. Saya sudah bilang kalau sebelumnya udah cek BMP di Surabaya. Cuman karena prosedur rumah sakit, jadi harus dicek ulang kan, Mbak. Akhirnya dicek ulang, makanya tadi ada cek BMP yang di lutut. Jadi ngambilnya kemarin di lutut. Oh, yang itu ya. Iya, benar. Itu yang BMP yang kedua ya, Din itu ya? BMP kedua, Mbak, benar. Di BMP kedua itu hasilnya masih negatif, Mbak. Oh iya. Nah, kalau nggak salah, pada waktu dirimu pemeriksaan BMP yang kedua ini ya, kita ketemu ya waktu itu ya? Benar, BMP kedua. Ya kan? Iya, nah, Mbak. jadi waktu itu Bro Wahyu pada waktu adik Mikaela ini kondisinya masih naik turun ya, masih panas terus. Betul. Nah, itu kita ketemu ya. Waktu itu Mbak Dini hubungin saya ya, kalau nggak salah ya. Mbak. Saya dikenalin sama tante juga. Katanya coba dihubungin Mbak Dwi. Semoga cocok katanya. Ya, jadi ada upaya-upaya yang setelah Ibu lakukan itu ya. Jadi untuk ketemu Bu Dwi ya. Oke, jadi setelah dari Bu Dwi ketemu Bu Dwi itu apa? Seperti apa ini? Dapat awalnya, pandangan apa gitu? Iya, malam itu saya memang langsung WA Mbak Dwi. Akhirnya Mbak Dwi ngejelasin semuanya. Memang ada salah satu produk. Itu nama produknya itu Alfameta. Kata Mbak Dwi, ini Alfameta ini memang bagus buat tubuh kita. Jadi memang itu makanan sel, Mas. Mbak Dwi ngomongnya gitu ya. Memang buat makanan sel. Dan saya bilang, Mbak, apa bisa ya? Anak saya ini kan dari rumah sakit juga penyakitnya belum jelas. Saya bilang kayak gitu. Belum ada yang positif. Jadi kalau misalnya minum ini gimana? Jadi kata Mbak Dwi, menurut pengalaman kami itu banyak yang terbantu dengan produk kami. Jadi saya sebagai orang tua juga ya udahlah saya coba karena saya ngeliat anak saya juga perjuangannya luar biasa kan, Mas. Masa saya nggak berjuang gitu loh. Anak saya aja mau berjuang, kenapa saya nggak berjuang? Akhirnya saya putuskan saya coba pakai Alfameta itu dan alhamdulillah
Dan alhamdulillah di bulan November itu saya kan coba Alfameta tuh di November, Mas. Saya pakai itu November. Alhamdulillah saya pakai itu 2 bulan, anak saya itu nggak masuk rumah sakit. Itu nggak panas sama sekali. Awalnya ada aja panas, itu waktu masa detox. Masa detox itu ada panas. Saya langsung konsultasi ke Mbak Dwi. Jam 1 malam ya Mbak ya itu ya. Iya, betul. Saya langsung telepon Mbak Dewi, saya bilang, Mbak, anak saya gimana ini, Mbak, badannya panas lagi. Kata Mbak Dewi, coba deh dikompresin pakai, ada ion itu Mas dari Angel Street. Softteknya itu saya coba disuruh tempelin. Iya, jadi Oke, kalau boleh tahu untuk Ibu Dwi ya, untuk Alfameta sendiri itu terbuat dari apa ya Bu Dwi ya? Iya, jadi Bro Wahyu, jadi memang kan saya melihat kan anak ini kan kondisinya lemah ya, karena efek dari sakit badannya suka panas, kemudian sudah berapa bulan ini tidurnya pasti kan nggak bisa tidur ya kan. Nah, otomatis dia punya badan itu lemes, secara fisik nggak kuat ya. Nah, jadi saya waktu itu hanya suruh saya kenalkan memang dengan Alfameta, karena Alfameta ini dia dari kulit ari beras merah, dia makanan sel Mas Wahyu. Jadi sangat membantu sekali untuk memperbaiki dia punya sel-selnya itu tadi. Jadi kayak makanan sel membuat anak ini supaya lebih kuat gitu ya. Nah, itu seperti itu Mas Wahyu. Nah, jadi saya lihat ya, waktu itu saya lihat begitu dia pakai ya, jadi memang sangat terbantu sekali dari sisi fisiknya, ini anak sudah lebih kuat, kemudian panas badannya juga turun, ya. Nah, kemudian memang waktu itu sempat ini ya, beradaptasi ya. Nah, kalau ini kan memang alami lah ya, Bro Wahyu ya. Jadi memang betul. Ya ini benar-benar makanan sel ya. Nah, ini dan iya betul, dan memang waktu itu sempat 2 bulan dia bertahan di rumah, yang tadinya kurang lebih 6-7 bulan itu di rumah sakit. Nah, itu semenjak dia pakai itu memang 2 bulan ya Din ya, sempat nggak ke rumah sakit ya, nggak panas badannya ya. Iya, dan kondisi secara fisik. Nah, ini Mikaela ini sudah duduk waktu itu ya. Bisa duduk, iya kan. Pas ulang tahun ya. Iya benar, Mbak. Sebelumnya itu kan Mikaela nggak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi memang juga bisa dinyatakan memang lumpuh selama 4 bulan. Itu nggak bisa berdiri. Oke. Nah, Bu Dini, di waktu pertama kali dikenalkan Alfameta ini si adik Mikaela ini ada di rumah sakit ya? Pas perkenalan Alfameta di rumah, Mas. Oh, pas di rumah, ya. Terus sempat juga masuk ke rumah sakit lagi itu ya, kayaknya. Iya, itu sempat masuk. Iya, itu di Januari. Oke. Apakah Ibu Dini sebelumnya pernah konsultasi juga nggak ketika Bu Dwi kan ada sharing tentang Alfameta nih. Terus Mbak Dini sharing juga tentang Alfameta ini kepada dokter yang telah nanganin adik Mikaela itu. Awalnya terus, itu kan apa tanggapan dokter tersebut ya? Awalnya itu Mas, pas saya di rumah itu 2 bulan tuh memang saya nggak ada balik ke rumah sakit, dan seharusnya tuh balik. Saya harusnya balik ke rumah sakit. Kenapa saya nggak balik? Karena waktu itu memang hasil BMP kedua itu negatif. Dan saya tetap konsultasi ke dokter Surabaya sama profesor. Saya tanya, Prof, ini hasil BMP kedua anak saya. Dan profesor bilang memang kalau dilihat dari hasil itu memang 0% Mas, nggak ada sel kanker. Berarti bukan leukemia, Bu. Kalau dilihat dari hasil bukan leukemia. Jadi memang saya memang niatnya kemarin ikhtiar untuk memakai Alfameta aja. Itu memang ikhtiar saya memang mau pakai Alfameta selama 2 bulan itu. Dan saya lihat anak saya itu memang nggak ada panas. Terus dari fisik juga udah bisa duduk gitu Mas ya. Jadi memang saya nggak bawa ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit itu kan alasannya memang karena badannya selalu panas ya. Jadi memang saya bawa ke rumah sakit. Nah, setelah memakai Alfameta itu memang nggak ada panas. Jadi memang nggak saya bawa ke rumah sakit. Di bulan Januari saya ngeliat anak saya pucat. Memang pucat, tapi memang dia masih bisa aktivitas. Jadi badannya itu nggak lemas gitu Mas, cuman pucat. Saya bawa ke rumah sakit, ternyata HB-nya turun lagi. HB-nya 8. Itu selama 2 bulan tuh HB-nya 8. Sama dokter langsung, Bu, tambah darah lagi ya. Oke, saya ikut tambah darah. Dan dokter bilang, Bu, sekali lagi katanya. Kita cek BMP ulang ya untuk adiknya. Jadi saya bilang, ya udah Dok, saya ikut apa yang dokter bilang. Menurut dokter itu baik, saya ikut. Akhirnya dicek ulang lagi Mas, cek BMP lagi. Dari hasil pertamanya itu kan ada 2 pengecekan tuh Mas. Dari hasil yang pertama yang keluar itu, yang darah tepi itu masih 0%.
Jadi memang gitu. sel kankernya itu tetap 0%. Mm-mm. Jadi tunggu yang hasil hemotyping yang dikirim ke Jakarta. Singkat cerita, Mas, jadi memang pas udah hasil yang hemotyping itu keluar, saya kembali ke rumah sakit, dari dokter udah bilang, Bu, adik positif leukemia dan sel kankernya itu udah 73%. 73%. Ya, jadi adik itu Luar kena biasa ya. AML L1. Benar. Oh ini, ya. Jadi ini bukti yang itu ya, hasil dari yang kankernya itu yang di Januari Benar. ya, Din ya. Iya, Januari, Mbak. Jadi udah 73%, udah hampir 100. Iya. Terus waktu itu Din begitu tahu dia positif leukemia ini kan waktu itu dokter kan kalau nggak salah udah langsung suruh kemo ya. Iya, Oh benar, ya, tadi yang tadi dibilang Mas Wahyu kan, Iya. tadi Mas Wahyu tanya waktu Iya. yang kamu tanya ke dokter itu loh, Din, yang dokter bilang, Iya. Dok ini boleh kah diminumkan anak saya, itu kapan, Din? Itu pas pertama kemo. Oh, waktu pertama kemo ini ya? Iya, jadi pas Iya. memang saya ke rumah sakit itu di ruang dokter tuh udah bilang, Bu ini leukemia, jadi memang besok ibu harus kemo. Jadi memang saya cuma dikasih waktu berpikir pada saat itu sebentar banget, jadi memang Bu harus kemo ya, besok nggak bisa ditunda. Saya langsung ngomong, ya udah Dok, beri yang terbaik buat anak saya. Saya bilang kayak gitu. Keluar dari ruang dokter, saya langsung telepon Mbak Dewi waktu itu. Jadi memang saya langsung telepon Mbak Dewi, saya bilang, Mbak, ternyata Mikaela itu hasilnya positif leukemia, Mbak, dan ini besok harus kemo, gimana? Saya minta pendapat dari Mbak Dewi. Dan Mbak Dewi menyarankan, iya Din, tetap harus kemo, memang harus kemo, cuman alfa meta harus dikencangin. Jadi waktu itu saya, apa yang Mbak Dewi bilang, saya memang lakuin, Mas. Alfa meta 1 hari berapa kali, Mbak? Alfa meta itu per 3 jam saya minum itu 2 sendok. 2 sendok, karena itu kan, iya 2 sendok. Itu per 3 jam, setiap 3 jam saya kasih minum anak saya. Karena ya, juga jadi, mau kemo kan. Iya, dan waktu itu Dini juga sempat tanya bro sama dokternya ya, boleh apa enggak? Terus Iya. kata dokternya boleh Pas, ya, Din ya? boleh, jadi pas dokter visit, ya memang kan sebelumnya dokter ada bilang, Bu, saya nggak mau ya, kalau nanti adik Mikaela ini kemo, saya nggak mau nanti ada obat herbal-herbal. Kalaupun ada, saya minta tolong konsul kembali ke saya. Memang dokter ada ngomong seperti itu. Pada saat kemo, paginya itu dokter ada visit. Dan saya memang bawa alfa meta itu kan, Mas. Jadi saya tanya sama dokter, Dok, kalau ini boleh nggak anak saya minum? Dokternya baca, dokternya dilihat, dibaca. Oh iya, ini boleh Bu, karena ini kan dari beras merah, hanya sereal, jadi memang aman. Dokter ngomong seperti itu. Jadi saya lanjutin. Dokter mengizinkan gitu ya? Iya, diizinkan sama dokter. Jadi memang hanya itu yang saya pakai. Dari proses Mikaela kemo sampai sekarang masih saya pakai. Iya. Nah, terus ini gini, halo? Ya. Untuk dampak terbesar dari tubuh Dek Kaila setelah pakai media alfa meta itu apa, Mbak Dini? Waktu di rumah sakit itu? Waktu di rumah sakit itu setelah kemo ya, waktu itu kemo pertama ya? Iya, kemo pertama memang ada ya Mas, efek mual, muntah itu hanya 3 hari saja. Memang itu ada efek mual, jadi setiap makanan yang dimasukin itu selalu keluar. Alfa meta masuk itu keluar. Saya sempat telepon Mbak Dewi juga, Mbak ini gimana ya, semua yang masuk keluar. Tapi Mbak Dewi bilang jangan diputusin, tetap alfa meta terus dikasih, walaupun nanti dimuntahin nggak apa-apa, yang penting masuk dulu gitu. Tetap saya ikutin, itu cuma 3 hari aja Mas masa mual. Jadi kemo sampai sekarang itu, ini kan masih kemo ya, masih masuk maintenance. Jadi memang udah nggak pernah yang namanya mual, muntah itu nggak ada. Cuma di awal aja. Tapi berat badannya Dek Kaila kayaknya selama hampir 2 bulan itu kayaknya setelah konsumsi alfa meta agak bertambah gitu ya? Bertambah Mas, dari 11 kilo sekarang sampai 20 kilo. Wow, luar biasa 20 kilo ya. udah ini. Padahal kan awal saya kemo itu kan saya sempat ngomong sama suami. Karena yang kita tahu kemo itu kan pasti botak ya Mas ya. Botak, badan lemas, kurus gitu ya, nggak nafsu makan. Saya bilang sama suami, udah siapkah ngeliat anak kita botak? Saya bilang kayak gitu. Udah siapkah ngeliat anak kita botak? Saya bilang. Ya kalau memang itu yang terbaik gimana? Dilakuin aja, kata suami saya. Akhirnya ya udah saya tetap kemo. Saya udah mikir anak saya pasti botak. Tiap malam tuh saya nggak bisa tidur Mas. Memang saya ingat mikirin anak saya.
kalau botak gimana, terus mual-mual, dia muntah gimana. Tapi alhamdulillah Mas, dia nggak botak, nggak ada botak sama sekali, makannya juga tetap makan terusnya nggak luar ada. biasa ya. Iya Mas. Mungkin juga terbantu dari Alfameta tersebut Iya ya, Mas, ya Bu terbantu Astuti ya. banget. Luar biasa Ibu Dini ya, untuk perjuangan Ibu juga perjuangan si adik Mikailanya ya. Iya Mas. Ya, jadi Bro Wahyu, jadi memang kalau pengalaman saya pribadi ya, memang itu sangat ngebantu banget, Bro. Dan karena apa? Karena kan itu hanya makanan, ya kan, makanan sel. Jadi karena memang anak-anak yang kebanyakan ya, jangankan anak-anak ya, orang tua juga banyak sekali gitu ya. Pada waktu dia kemo, ya itu kan obatnya kan pasti ini ya, apa? Keras gitu ya. Iya, Nah, itu betul. pasti efeknya banyak sekali, termasuk tadi muntah, segala macam. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti itu tidak dibantu, artinya tidak ada asupan makanan yang masuk lebih bagus, kan padahal kan pada waktu proses itu kan dia anak-anak kan malah justru lebih membutuhkan asupan yang lebih besar. Nah, tetapi Iya, kan kalau betul. nggak bisa makan gimana, ya kan? Yang ada malah kan semakin lemes gitu loh. Ya kan? Nah, waktu itu bersyukurnya Dini ini dia mau gitu ya. Jadi memang terbantu sekali karena apa? Karena ada asupan yang dimakan. Jadi walaupun obat kemonya tetap jalan, artinya secara makanan di selnya itu kuat gitu loh. Makanya sangat terbantu sekali, ya kan? Dan waktu itu juga kita bantu juga dengan ini ya, Medan Quantum ya, Din ya. Iya, waktu benar, Mbak. hari pertama kemo ya, Din ya. Pertama kemo udah pakai Medan Quantum. Apa itu Medan Quantum, Ibu Dwi Astuti? Kayaknya tadi saya lihat ada center-center di kepala adik Kaila itu ya? Iya, jadi memang Medan Quantum tuh gini, Bro Wahyu. Kan kalau namanya kita kemo tuh kan di rumah sakit kan pasti banyak dengan peralatan medis segala macem. Iya, Benar betul, nggak? betul. Dan itu dan itu udah pasti banyak radiasi ya. Dan memang kita tidak bisa, artinya kita memang tidak bisa hindari ya, memang harus kita lakukan. Benar nggak? Karena salah satunya untuk kemo itu untuk penyakit kanker memang harus kalau saya bilang. Karena dia membantu membunuh dia punya sel kankernya. Ya kan? Iya. Nah, tetapi yang bisa kita bantu di sini, yang kita lakukan adalah bagaimana meminimalis untuk efek dari radiasinya itu sendiri, Mas Wahyu. Nah, makanya kenapa saya sarankan ke Dini untuk pakai Medan Quantum. Salah satunya adalah dia bagaimana mengharmoniskan frekuensi radiasi ini dengan badan si adik Mikaila. Nah, supaya itu juga membantu untuk meningkatkan self healingnya. Jadi pemulihan secara alaminya itu jalan juga. Nah, jadi memang dari luar dia terlindungi, kemudian dari dalam mendapatkan asupan makanan yang tepat, sehingga pada waktu dia kemo, ini adik kalian sangat terbantu. Jadi secara fisik dia jadi lebih kuat, ya kan? Walaupun obat-obatan kemonya masuk, obat kemonya juga yang dikonsumsi juga masuk, tapi kuat. Karena apa? Karena dia terbantu dengan efek dari kemo tadi yang muntah tadi. Kan kebanyakan orang kalau muntah, udah kemo muntah, kan nggak ada asupan makanan. Betul. Padahal sebenarnya justru di saat seperti itu membutuhkan makanan yang banyak gitu loh. Supaya dia punya fisiknya kuat, ya kan? Apalagi kan obat kemo terus gitu ya kan? Ya, itu makanya kenapa dia jadi lebih kuat, ya kan? Seperti itu. Yang dimaksud Medan Quantum itu apa nama alatnya Bu Dwi Astuti ya? Oh ya, itu jadi ada satu teknologi high-tech dari Jerman, Alphaspin namanya, Mas Wahyu. Ya kan? Ya, seperti itu. Nah, kemudian Din, pada waktu sudah kemo fase pertama, kemudian apa nih hasilnya? Selanjutnya apa waktu itu? Itu kan harus masuk ke fase kedua, Mbak. Ya. Jadi kemo fase kedua itu memang sel kanker itu harus di bawah 5%. Oh, ini adiknya, ini Mikaila ya. Halo. Adik Mikaila lah. Halo, adik Mikaila. Iya. Udah sehat dia, Tante. Oke. Wow, luar biasa ya, gemuk sekali ya sekarang ya. Udah gemuk. Iya. Bisa kemudian tidur gimana? Iya. Kemudian gimana, Din? Jadi waktu sudah kemo? Iya, Mbak. Jadi memang kemo di fase kedua itu memang harus di bawah 5%. Oke. Jadi kalau kalau sel kanker di atas 5% itu harus ngulang dari nol lagi. Dan alhamdulillah sel kankernya waktu itu 1,3%, sisa 1,3%. Ya, ini kalau nggak salah dia punya sel kankernya 1,3% itu di bulan berapa, Din? Kan dia kemonya bulan Januari kemarin ya, Din? Maret, Mbak. Maret 2020.
Oh Masuk ya. fase kedua. luar biasa ya. Oke. Iya. Ini kalau nggak salah ini fase ketiga ini ya, Din ya. Ini yang lagi Kalau yang maintenance ini ya. ya, ini fase ketiga udah masuk fase ketiga udah. Wah. Jadi dari Januari dia kemo pertama, kemudian hasil dari BMP-nya, hasil yang itu kemudian kelihatan bahwa dia punya sel kankernya dari 73% menjadi 1,3%. Iya, itu di Maret ya, benar. di awal Di Maret ya, Mbak. Din. Iya, di awal Maret itu sisa 1,3% dari Oke. 73. Iya, itu dengan dan dia juga sehat, rambutnya nggak rontok ya, Din Malah ya. numbuh banyak, Mbak. Malah nambah banyak ya, Din ya. Banyak banget banyak ya. jadinya. Wah, luar biasa Rambutnya ya. jadi banyak, jadi lebat. Ya. Terus makannya gimana nih? Makannya sekarang gimana, Din? Makannya dia mas- tambah. Makannya kuat, Mbak. Sekarang kuat banget, susu kuat, makan kuat, alhamdulillah. Oke. Oh, Iya. jadi sekarang kondisinya ini yang terakhir ya, Din ya. Iya, ini yang Jadi dia terakhir. kondisinya ya makannya sudah biasa. Jadi Makannya walaupun biasa dia aja. ya, jadi walaupun dia proses maintenance juga kayak nggak sakit ya, Din ya. Iya, biasa Kalau aja. saya bilang sehat sekali gitu ya. Sehat banget, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Luar Terus biasa ya. Jadi Ya. membantu sekali ya yang dikenalkan Ibu Dwi Astuti tadi ya. Iya, iya Mas, alhamdulillah saya bisa kenal Dan sama itu Mbak Dwi. hasil dari tanggal 23 Juni tahun 2020 itu ya. Iya, ini baru kemarin. Jadi fase maintenance ini kan memang kemonya sebulan sekali ya sekarang. Jadi setiap per 2 minggu itu harus cek lab. Jadi memang harus Ya. dilihat dari leukositnya karena kebanyakan kan kalau misalnya udah maintenance itu kan Mas ada yang nggak nafsu makan. Karena kita bawa pulang obat, ada obat 6MP namanya. Itu obat memang biasanya nggak nafsu makan, nggak mau makan, masih mual. Jadi memang harus dicek lab. Jadi memang harus cek lab untuk melihat dari leukositnya, trombositnya. Dan kemarin alhamdulillah masih termasuk normal. Terus Ini hasil dokter terakhir. sendiri sudah menyatakan sembuh atau belum, Bu Dini? Kalau dilihat dari kondisi anak kan sembuh ya Mas ya. Nanti untuk Ya. dinyatakan sembuh itu tunggu 2 tahun. Karena kemonya harus 2 tahun. Untuk cek Harus ulang 2 lagi tahun ya? BMP-nya. Iya, untuk cek ulang BMP lagi. Cuman kalau dilihat dari fisik anaknya, udah sembuh, udah sehat. Sudah sehat Sekarang ya? udah sehat, Oh udah iya. sehat banget. Iya. Ya, Iya. jadi sebetulnya gini ya, betul sekali dibilang kalau lihat fisiknya kayaknya sehat ya. Ya, jadi Iya. orang sehat itu tidak bisa dilihat dari segi fisik ternyata, ya enggak? Benar. Iya. Terus Iya, gini, betul Din, sekali. apa yang kamu rasakan sekarang, Din? Karena kan saya tahu sekali ya sebagai seorang ibu nih, ya kan bayangkan ya kan Bro Wahyu mengalami Iya, itu betul luar berbulan-bulan loh. biasa. Yang tadinya Iya. anaknya seperti ini, sekarang kan kondisinya sudah sehat, sudah Amin. makannya juga oke. Iya. Kemudian efek dari kemonya yang tadinya momok kan, memang benar ya. Saya bisa tahu gitu loh ya kan. Momok banget buat kita orang tua kalau kita tahu anak kita mau di kemo itu kan pasti efeknya rambutnya rontok. Nah, tapi hari ini kan Dini lihat anaknya oke, rambutnya nggak rontok. Gimana nih rasanya? Perasaannya gimana? Alhamdulillah senang banget Mbak. Saya tetap bersyukur banget bisa kenal sama Mbak ya. Jadi sekarang tuh udah bisa tidur nyenyak. Jadi malam tuh udah bisa tidur nyenyak. Bayangin Tidur dari nyenyak luar Juni sampai Desember tuh nggak bisa tidur loh Mas. Saya tuh begadang berdua sama neneknya, sama ayahnya tuh begadang jagain anak saya. Karena memang nggak bisa tidur, anaknya juga nggak bisa tidur kan. Jadi kita sip-sipan untuk ini jagain anaknya. Iya, betul. Masuk, Wah. Jadi untuk dan sampai saat ini ya, dan untuk juga sampai memang saat ini pun konsumsi Alpha Meta dan pakai alat tersebut ya yang dari Bu Astuti ya. Masih. Masih ya. Masih, Dan masih, untuk masih. sudut kuantum tersebut gimana Bu Dini? Iya, jadi kuantum itu saya taruh di sudut-sudut kasur saya. Gitu. Ya. Iya, memang saya ada dipakai di sudut kasur itu medan kuantum. Karena kan anak saya juga sebelumnya sempat main HP ya Mas ya. Jadi takutnya kata Mbak Dewi radiasi. Jadi memang dia menjaga. Itu pakai kalung alpaspin gitu ya dimaksudnya? Iya, pakai kalung alpaspin. Ini berat badannya sudah 20 kilo loh Bro Wahyu. Udah 20 ya kan? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, ya kan. Dan memang saya lihat sekarang juga Mikaela juga makannya suka sekali ya Din ya. Walaupun walaupun tetap masih minum dibantu Alpha Meta, tapi dari makanan yang lain juga dia oke gitu ya. Mau makan sayur, buah segala ya. Sekarang suka minta. Habis minum Alpha Meta langsung makan. Padahal kalau kita yang dewasa habis minum Alpha Meta aja kenyang ya.
ngerasa kenyang gitu ya, dia pasti langsung minta nasi, minta makan, nyemil. Iya, karena gini Bro Wahyu, karena memang Iya. tubuhnya ini metabolisme tubuhnya sudah diperbaiki ya kan. Benar. Asupan Betul, betul, selnya betul. sudah bagus, asupan selnya Sudah bagus. bagus. Dan itu ya jadi itu berimbas ke efeknya adalah ya si anak ini jadi nafsu makannya jadi oke Nafsu gitu ya makan kan. bagus ya. Iya, Bagus banget. iya. Dan jadi untuk seperti kekebalan itu. tubuhnya lebih oke gitu ya. Jadi Oh iya, imunitasnya untuk lebih bagus. kekebalan tubuhnya selama ini nggak pernah pilek batuk, udah nggak pernah pilek batuk, udah nggak pernah. Wow, Padahal luar sebelumnya biasa. udah langganan ya. Sekarang nggak Hmm. pernah yang namanya pilek batuk, alhamdulillah enggak. Oke, jadi lebih daya tahan tubuhnya juga jadi oke ya Din ya Ya, sekarang benar. ya. Wah, luar Ya, terus Tadi saya ada juga kata-kata yang bagus kayaknya. Hmm. Ya, tadi ada kata-kata yang bagus tadi di itu terima kasih Allah, terima kasih itu ya kata-kata yang luar biasa itu dari adik Kaila ya Bu Dini ya. Iya, Mas. Iya. Itu ya, Iya. terima kasih Allah, terima kasih Bunda ya karena Dek Kailanya sangat luar biasa ya untuk berjuang menghadapi leukemia sama autoimun tersebut ya. Benar, Mas. Iya, Din kemudian kayaknya kemarin juga ada efek yang lain ya, yang kamu Iya, rasain Mas. ya, Din? Iya, Mbak. Benar. Jadi memang sayanya sendiri atau ini? Iya, yang kemarin Dini ada Ibu- cerita ke Ibu saya Dini kalau ya, nggak salah mungkin. ada efek juga ya dari penggunaan medan kuantum ini ya. Kan otomatis kan kalau medan kuantum kan dia taruh di kamar kan dia tidurnya di situ juga. Dini kan sama Iya. adik Mikaela Iya, kan. betul. Benar. betul. Jadi memang saya itu kan memang 3 tahun ya, Mbak ya, nggak halangan. Mm-mm. Itu 3 memang tahun nggak halangan. Iya, itu memang keluhan saya dari memang sebelum nikah memang jarang untuk halangan. Setelah lahirin adik Kaila itu 3 tahun saya nggak halangan sampai Juni kemarin baru saya dapat. Itu saya sebelum itu sempat ada ngomong sama Mbak Dwi, Mbak saya ini halangannya nggak teratur loh Mbak, udah 3 tahun nggak halangan. Memang dari Mbak Dwi menyarankan untuk memakai Angel Squid. Jadi ada pentiliner saya disuruh pakai, coba dipakai, tapi setiap per 3 jam diganti ya. Jadi tetap saya ikutin karena saya udah percaya ya Mas ya, udah ngeliat bukti dari anak saya kan. Jadi saya juga pakai dan disarankan untuk minum Alpha Meta sama Mbak Dwi. Dia minum Alpha Meta ya, cuman jujur Alpha Meta tuh saya suka bolong-bolong karena kan saya lebih mengutamakan anak saya ya yang minum daripada saya. Betul. Jadi saya tuh minumnya bolong-bolong Mas. Alpha Meta tuh bolong-bolong. Tapi alhamdulillah di Juni kemarin, di awal Juni saya halangan. Itu 3 tahun nggak halangan, alhamdulillah 3 halangan. tahun nggak halangan, pakai Angel Secret dan minum Alpha Meta bolong-bolong tadi Iya, ya, masih iya, bisa halangan benar. ya. Cuman kan saya memang dibantu sama medan kuantum juga kan. Memang ada iya, medan kuantum yang di dalam karena kamar saya, itu ya. Tidur di kasur juga kan. Nah terus itu saya tetap 3 bulan itu per 3 bulan saya harus ke rumah sakit. Jadi saya takut ada timbul kista atau yang lain gitu ya Mas ya. Jadi memang saya harus USG dan alhamdulillah juga nggak ada yang penyakit gitu, nggak ada. Cuma memang dari hormon saya yang nggak stabil. Sama dokter memang dikasih obat untuk memancing halangan, tapi nggak saya minum. Kalau boleh tahu Bu Dwi Astuti yang disaringkan Mbak Dini itu pembalut Angel Secret gitu ya? Iya. Jadi kalau saya lihat ini terbantu sekali ya. Jadi Angel Secret kan memang ada ion negatifnya Mas Wahyu. Jadi makanya itu bisa untuk mendetoks ya, menstabilkan hormon. Makanya 3 tahun langsung datang bulan ya. Jadi ini Dini terbantu, anaknya juga terbantu. Ya kan, alhamdulillah ya Din ya. Alhamdulillah. Terus Din, kamu ingat nggak Din kan waktu itu proses kemo Mikaela. Nah itu kan kamu hampir setiap jam telepon saya waktu itu. Waktu divonis positif leukemia. Benar. Itu lagi galau-galaunya, bener nggak? Iya. Setiap jam saya ganggu Mbak Dwi terus pokoknya. Jadi setiap perkembangannya itu dia selalu telepon ya kan, tanya. Nah tahu nggak Din, sebetulnya pada waktu itu saya juga sering konsultasi juga loh dengan Dokter Sugeng. Saya undang Dokter Sugeng ya. Mana nih Dokter Sugeng? Boleh Dokter Sugeng. Ya Dokter Sugeng. Halo. Nah, ini Dokter Sugeng. Ya, jadi kan Selamat siang Dokter Sugeng. Halo, siang. Ya, ini Dokter Sugeng. Sorry ya Dok. Halo, ya, waktu itu kita suka ganggu ya, suka sharing ya kan. Sering jawabnya telat ya karena operasi.
Iya, Dok. Kenapa? Saya sering jawabnya telat karena waktu itu masih operasi. Oh iya betul. Masih operasi pasien ya. Iya. Iya, karena Ya, memang ya namanya orang tua ya punya anak seperti itu kondisi dan kemudian harus kemo itu kan satu momok buat kita, bener Benar, nggak ya, benar, teman-teman? Mbak. ya. Jadi ya wajar ya, Nah, saya bisa ikut merasakan apa yang Dini rasakan sebagai seorang ibu ya, pasti kita khawatir, ya kan? Benar. Jadi akhirnya mencari tahu, bener nggak? Mencari tahu ada perkembangan sedikit tanya, perkembangan sedikit tanya gitu ya. Nah, bersyukurnya waktu itu kita juga kenal dengan Dokter Sugeng dan sempat juga kita konsultasi waktu itu masalah pembengkakan. Kan bengkaknya berubah-berubah ya Din ya waktu itu ya. Iya, Jadi Mbak. Jadi bengkaknya tuh suka pindah-pindah. pindah-pindah sama ada ini gelanjar getah bening tuh banyak banget. Memang dari dokter udah ngeliat di leher tuh banyak, Mas. Jadi Ya. di lehernya Mikaela itu banyak gelenjar getah Mikaela. bening. Di keteknya sama di selangkangannya itu udah mungkin karena efek panas itu ya. Dari efek panas itu jadi keluaran gelenjar getah beningnya. Itu kelenjar getah bening waktu timbulnya pas waktu sudah dinyatakan positif leukemia ya? Belum, Mas. Itu belum. Belum. Baru pas BMP kedua itu. Pas BMP kedua itu gelenjar getah beningnya. Jadi saya telepon Mbak Dwi lagi, Mbak ini gimana ya? Gelenjar getah beningnya banyak, saya bilang gitu. Iya. Nah, Ya. waktu itu saya sempat tanya ke dokter nih, Dok, itu Boleh saya kenapa ngomong ya, nih? Dok? Iya, Dok. Ya, Kenapa boleh saya itu, ngomong Dok, nih. kok tiba-tiba muncul ya Iya. kan? Ya, boleh saya ngomong ya. Ini Iya. sebetulnya Boleh. dari awal saya lihat, saya ikuti alur ceritanya ya. Itu dokternya sudah curiga kalau ini ada leukemia ya. Tapi belum ada bukti yang otentik. Karena leukemia itu kan ada jenisnya banyak. Ada akut limfoblastik leukemia, kronik limfoblastik leukemia, dan ada 4 macam gitu ya. Nah, untuk pengobatan kemonya itu kan harus disesuaikan ya dengan itu. Jadi tidak sekedar memberi tembakan obat-obat seperti itu. Sehingga dokternya sudah tahu kalau ada gejala seperti ada bintik-bintik darah, seperti orang demam berdarah, terus HB-nya sudah turun, terus persendian atau tulang-tulang sudah mulai bengkak, itu kan ada serangan dari leukemia juga di situ ya, gejala ya. Terus kemudian juga ada timbul benjolan dari kelenjar getah bening, terus anak ini sering-sering kali infeksi ya. Infeksi itu kalau kita bisa jelaskan ya, leukemia memang sel darah putihnya banyak, tapi tidak ada fungsinya untuk mencegah infeksi, makanya anak itu sering infeksi. Makanya dokternya sampai melakukan biopsi dari bone marrow-nya sampai yang ketiga kalinya untuk memastikan satu leukemia ya, tapi jenisnya apa. Nah, anak Kayla ini termasuk jenis ALL, akut lymphoblastic leukemia. Nah, seperti itu, sehingga obatnya disesuaikan dengan yang pas. Terus kemarin Mbak Dwi ya, kalau saya sebutkan ini Dokter Dwi ya, Dwi Astuti ini. Ya, kenapa saya berani menjawab seperti itu ya, pakai alfa meta bisa dan lain-lainnya, karena sejak tahun 2010 itu saya 2008 ya, saya melakukan operasi mandiri sekalian kemoterapi untuk kanker dari payudara, terus tiroid, biopsi kelenjar getah bening, limfoma itu, terus kanker kolon, seperti itu. Karena itu yang diajarkan ke saya dan sampai kemonya pun saya bisa nangkap seperti itu. Nah, waktu itu memang ya, seperti yang diceritakan Mbak Dini tadi, efek samping dari kemoterapi banyak sekali. Ya, mulai dari mual, muntah, sampai lemes dan lain-lainnya, rambut rontok semuanya ada. Sampai diare pun juga bisa. Sampai orang itu tidak bisa makan pun, sampai sariawan berat pun juga bisa. Seperti itu. Nah, sejak saya lakukan kemo itu merupakan momok buat saya. Sehingga HB juga turun, leukosit turun, trombosit turun. Nah, ini trombosit turun juga menantang buat saya ya, karena tidak ada obatnya. Paling-paling ya yang bisa juga transfusi trombosit. Itu pun belum tentu trombosit yang ditransfusikan itu trombosit yang bagus. Cuma jumlahnya aja, tapi fungsinya tidak tahu dia bagus atau tidak. Makanya yang paling saya takutkan juga terjadinya perdarahan yang spontan seperti itu. Nah, sejak ada alfa meta yang masuk ya, itu saya sempat
tanda tanya buat saya. Kenapa? Sel kanker itu kan rakus sekali. Apapun yang dimakan tubuh itu dimakan sama dia. Dia minta jatah lebih daripada tubuh yang lainnya. Tapi dengan alfa meta, dia itu sel kanker istilahnya alergi, tidak suka dia. Nah, saya coba, loh hasilnya bagus. Makanya waktu itu ada Mbak Di konsultasi ke saya jawab, oke, teruskan aja, enggak apa-apa, bagus kok. Karena apa? Sel sehat diberi makan, sel kanker kita buat puasa. Akhirnya kemonya masuk, berjalan dengan bagus, seperti itu. Berarti dokter Sugeng juga sering pakai ini ya untuk pasien-pasien juga ya, Dok ya? Ya, sejak tahun 2012 ya masuk ke Indonesia, saya sudah mulai pakai untuk pasien kanker saya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Dok? Sudah Ya, cukup luar biasa itu. ya. Ya, ini kemajuan ya buat kedokteran juga ya. Mungkin ya jawaban buat kita sebagai praktisi kesehatan ya. Jadi istilahnya dengan alfa meta, motonya ya, kita beri makan sel sehat, tapi kita buat puasa sel kanker. Oh, itu yang diingat aja. Ya. Diulang dokter, diulang dokter. Sel sehat kita beri makan, sel kanker kita buat puasa dengan alfa meta. Wow, luar biasa ya. Thank you, Dok, sharingnya. Thank you ya, Dok. Ya. Oke. Nah, Oke, jadi memang luar biasa. ya, jadi memang seperti itu, Bro Wahyu, yang seperti tadi itu juga yang waktu itu saya sampaikan ya ke Dini. Jadi tetap harus semangat ya kan. Dan memang benar Mas Wahyu. Jadi alfa meta ini kan salah satunya makanan sel tubuh kita yang sehat, tetapi untuk sel kanker dia nggak mau makan. Otomatis dia punya sel kanker lama-lama akan mati ya kan. Nah itu. Jadi banyak sekali sudah yang terbantu. Buat Dini, saya senang banget. Sekarang saya lihat luar biasa ya untuk pemulihan Mikaelanya, ya kan? Iya, Mbak, alhamdulillah. Semakin sehat. Iya, kita doakan terus, sehat terus ya. Amin. Kita semua juga dalam kondisi sehat semua ya. Thank you juga sharingnya ya udah berbagi buat teman-teman semua ya. Semoga apa yang Dini sharingkan ini bermanfaat untuk banyak orang, untuk orang lain sehingga mereka tetap semangat walaupun yang mungkin barangkali kondisi saat ini sedang mengalami hal yang sama. Ya kan? Ya, betul sekali. Nah, itu seperti itu. Oke. Wow, tidak terasa ya, singkat sekali ya untuk sudah di penghujung acara. Jadi saya ucapkan ini terima kasih untuk Ibu Dwi Astuti, Bu Dini ya, adik Mikaela tadi ya, sempat ada tadi, dan apalagi Pak Dokter Sugeng yang ada di Surabaya ya. Wow, luar biasa. Jadi kalau menurut saya pribadi, jadi untuk poin daripada pembicaraan siang hari ini, jadi kita harus pertama yaitu ini. Bagaimana cara mengenali gejala-gejala penyakit ataupun keluhan yang ada di tubuh kita. Itu harus perlu tahu, ya enggak? Dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Dan tetap yang pertama yaitu tetap konsultasi ke dokter. Seperti itu, ya kan? Ya, dan betul. Moto tadi dari Pak Dokter tadi luar biasa ya. Sel tubuh kita harus dikasih makanan sel yang baik dan benar. Ya, biar sel kanker kita tetap puasa. Ya, oke, salam sehat. Salam happy, healthy, harmoni untuk semuanya. Terima kasih. Sampai terima dan kasih. ketemu lagi nanti. Terima kasih. Thank you all. Bisa sharing kepada para pengundangnya, Bapak Ibu semuanya yang membagikan link siang hari ini. Terima kasih. Thank you. Makasih Bu Dini. Makasih Mas. Makasih Mbak Dwi. Makasih juga Pak Dokter.